Nama saya Redis Mariandi, saya lahir di Jakarta, tinggal di daerah Bekasi. Saya dulu sekolah di daerah Bekasi dari SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah akhirnya di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan peternakan di Purwokerto. Yang pertama mungkin seneng sama ruminansia, sama sapi, sama domba tuh memang seneng dari kecil. Memang orang tua juga di kampung melihara ruminansia gitu, tapi dulu bentuknya sapi sama kerbau, nggak ada domba. Terus akhirnya ngelihat kayak pas sudah kuliah karena jurusan peternakan, oh ini kayaknya bidang yang ingin dijalani ya, diseriusin untuk kedepannya kalau bisa gitu. Prospek sangat bagus sih. Pertama kalau sekarang momen ini mau Idul Adha, sudah jelas hari raya panen besar para peternak. Bahkan yang nggak punya peternakan pun atau bukan peternak pada hari-harinya, mereka juga ikut jualan kurban. Itu kan rezeki bareng-bareng ya, rezeki umat. Nah, itu sangat prospek kalau untuk saat ini. Dan untuk kedepannya ya jelas sangat prospek lah. Kenapa? Karena kalau dihitung dari kebutuhan per kapita, kebutuhan daging, kita masih impor dan segala macam, itu masih peluang masih besar. Cuma bagaimana kita bisa mengeksekusinya dengan tepat sih, karena ini cukup tricky karena bisnis yang memerlukan modal bukan sedikit, tanggung jawabnya besar, dan bisnis makhluk hidup tidak ada yang pasti kan. Gitu, jadi kayak merawat makhluk hidup aja, ada resiko kematian, resiko sakit, kayak gitu. Cuma ya prospeknya tetap bagus, apalagi kalau dilihat sih teman-teman sekarang mungkin karena dunia digital udah naik, dari YouTube, dari segala macam, Instagram, banyak juga anak-anak muda yang berminat terjun ke peternakan. Jadi prospeknya cukup bagus lah. Kayak gitu. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar pun yang diversifikasi usahanya membuka peternakan dalam skala besar gitu. Adalah beberapa. Untuk di sapi kita dari harga 19,5 juta gitu sampai yang harga 150 juta ada gitu. Kalau untuk domba kita mulai dari 1.950.000 atau sekitar 2 jutaan lah, sampai ya yang mahal yang belasan juta juga ada gitu. Tinggal gimana konsumennya aja, kita pengen memfasilitasi keinginan sohibul kurban, maunya tuh kurban yang terbaik yang mereka bisa gitu kan. Kalau suka sih yang paling terbaru kemarin ngerasa ada kebanggaan tersendiri waktu sapi kita di Saudagar Farm, salah satu sapi terbesar kita, dipilih dan dibeli sama Presiden Jokowi. Itu ya ada rasa kebanggaan tersendiri buat saya dan tim gitu. Dan kalau yang lainnya banyak lah, selain dari mendapatkan keuntungan, terus juga ya seneng ngelihat peternakan Saudagar ini bertumbuh gitu. Ini kan kayak anak kita yang kita bangun gitu dari kecil sampai sekarang di titik kayak gini gitu. Ya seneng kurang lebih itu sih, bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Karena ya kita menyerap tenaga kerja di daerah sekitar gitu, kita berbagi ke orang banyak. Kalau dukanya juga banyak banget, dukanya ya ketipu, rugi, hewan mati, segala macam itu banyak banget gitu. Kalau yang paling baru ya mungkin karena ada wabah, kalau teman-teman tahu ada wabah PMK di dunia ruminansia kurang lebih di 2 tahun terakhir, yaitu salah satu duka yang cukup impactful ke peternak-peternak, terutama kami salah satunya gitu. Sapi-sapi besar dipotong padahal valuasinya besar, bisa prospek untuk harga yang dijual dengan harga bagus di Idul Adha, itu kita potong jadi daging dengan harga yang ya seadanya aja, karena daripada nanti keburu mati dan jadi bangkai tidak bisa diperjualbelikan kan gitu. Dan kebetulan Saudagar di titik daerah pusat lokasi gempanya, di selasarnya gitu, dan kita cukup terdampak. Tapi alhamdulillah bangunan aman, ternak tidak ada yang kenapa-kenapa, paling hanya stres aja. Tapi ya karyawan di sekitar kan terdampak, keluarganya, rumahnya gitu, dan akses juga terputus gitu. Yang otomatis produksi pun terganggu gitu, karena ternak sudah stres, yang karyawan yang kerja juga tidak bisa masuk kerja gitu, sampai kami pun juga harus nyari tenaga kerja lepas dari luar gitu. Tapi alhamdulillah cukup cepat recovery-nya, kurang lebih 6 bulan ya Cianjur sudah recovery, dan kami pun juga sudah setelah 1,5 bulan tidak beraktivitas jual beli, ya kita udah mulai bisa fokus gitu untuk jual beli gitu. Oh itu yang jelas biar bisa ngasih bonus yang gede buat teman-teman yang kerja di Saudagar, itu udah jelas, udah pasti, karena sangat terdampak lah, rumahnya banyak yang hancur, bahkan ada yang anggota keluarganya maaf jadi almarhum gitu, ada yang
jadi sakit segala macam, ya kita harus bangkit. Kenapa? Karena perekonomian kan harus bergerak kan gitu. Ini harus perform lah gitu, tanggung jawab kami juga besar gitu. Dan ternak-ternak ini udah bahkan waktu itu kondisi udah beberapa sudah ada yang terbooking, itu kan udah amanah dari Sohibul Kurban kan, dititipkan ke kami sampai hari Idul Adha kan gitu. Jadi itu yang harus kami jaga sih, semangatnya ya karena itu sih. Jadi kita ada maskot ada 2, ada Diesel sama si Drogba. Diesel ini jenisnya simental, Drogba jenisnya Angus. Nah ini kurang lebih bobotnya di 1 ton, ya emang siap dijual untuk Idul Adha tahun ini gitu, untuk harga spesial dan buat biasanya konsumen-konsumen yang luar biasa lah yang pesan kayak gitu Mas. Keunggulan bobotnya, karena sapi 1 ton itu memang banyak yang sudah bisa mencetak tapi nggak mudah gitu. Tapi dibandingin sapi yang lain tetap lebih banyak sapi medium lah yang dicetak. Cuma kalau sapi 1 ton ini udah jelas ya dagingnya lebih banyak gitu dan lebih gagah. Dan karena jarang sapi 1 ton nggak sebanyak sapi-sapi kecil, ya pasti stoknya tidak banyak gitu. Ada banyak sih, cuma kalau beberapa mungkin yang pertama Bob Sadino kali ya. Karena ya awal dia jualan telur, kemcik segala macam, dan setelannya, karena setelannya sehari-hari mirip sama dia. Pakai kaos, celana pendek sama sandal jepit aja gitu. Ya kalau acara formal sih pakai baju formal, cuma kalau santai kayak gini setelan sehari-harinya gitu. Kalau yang kedua mungkin ada di Makarim ya, dengan Gojeknya dia mendisrupsi market gitu. Dulu orang ojek konvensional terus tiba-tiba beralih ke transisi ke digital. Ojek online yang tadinya nggak diterima tapi sekarang malah jadi kebutuhan. Orang jadi bergantung sama itu, ya sama. Kami saudagar waktu awal, itu kita kan jualan 95% konsumen tuh belinya online. Nah sedangkan dulu tuh orang jualan di pinggir jalan, di lapak. Mereka takut beli online, karena apa? Belanja online itu takut apa yang dipesan nggak sama apa yang sampai dapat kan. Nah kami berusaha memfasilitasi itu gitu. Mereka ada kerisauan di situ kan, masalah di situ. Nah kita coba pecahkan dengan kita membuat katalog online yang proper gitu. Setiap ternak di sini di photoshoot dengan proper, divideokan dengan oke, supaya konsumen apa yang mereka pilih, itu yang mereka bayar, itu yang mereka terima gitu. Dan kita garansi itu mereka nggak jauh-jauh ke sini, semua via online aja. Dulu orang mikir gila aja gitu, jualan online terus door to door, se-Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Cianjur kota itu kita provide pengiriman free ongkir. Itu bahkan dari harga ternak paling murah pun, dulu zaman masih ada yang 1,5 juta, 1,6 juta mungkin domba. Nah sampai sekarang kita tetap provide door to door gitu, baik grosir maupun retail kita ladenin. Ya itu menurut kami salah satu unique selling point kami sih gitu. Dan menurut kami itu kita mendisrupsi marketnya di situ. Itu kenapa waktu itu sama ngelihat sosok Nadiem Makarim ya salah satu sosok yang menginspirasi lah kayak gitu. Ya sekarang beliau udah jadi menteri ya. Kalau bilang pebisnis muda malu sih, soalnya udah kepala 3 tahun ini. Cuma mungkin masih muda ya, karena mulai waktu itu masih umur 23-an, masih cukup muda lah. Pesan apa ya ke teman-teman anak muda sekarang? Mungkin lebih gigih aja mencari peluang, karena peluang tuh sekarang banyak gitu. Dunia digital udah pasti merubah kita dalam arahan melihat suatu hal tuh, pemikiran kita lebih terbuka gitu harusnya, dan dapat membantu kita kan. Sekarang teman-teman pasti banyak banget yang cepet naik viralnya ataupun mereka lebih terkenalnya kayak gitu dibandingin yang zaman dulu. Jadi manfaatin fasilitas yang ada sekarang, teknologi yang ada sekarang, dan kalau mau ke bisnis peternakan itu bukan bisnis yang mudah, tapi bukan bisnis yang sulit juga gitu. Tinggal gimana kitanya bisa mencari mencari selahnya, mencari teknik atau sesuatu yang pas bisa kita lakuin kayak gimana. Soalnya kalau misalnya teman-teman yang muda biasanya suka takut terkait, bang nanti modalnya kayak gimana, bang nanti kalau nggak laku gimana, bang nanti kalau mati kayak gimana. Ya itu resiko yang harus ditempuh gitu, karena bisnis ini bisnis high risk high return gitu. Nggak semua orang juga bisa masuk ke bisnis ini gitu, tapi juga sangat terbuka karena peluangnya masih besar banget gitu. Ruminansia ya.